Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, kita ketemu lagi. Alhamdulillah masih di bulan puasa. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat dan semangat ya dalam menjalankan puasa. Masih di sini dengan Pak Puji Hartanto sebagai narasumber kita. Kita akan mencoba menggali informasi terkait dengan kesehatan. Untuk kali ini kita akan ini Pak Puji membahas, mungkin yang ada yang masuk pertanyaan terkait dengan tips ya puasa bagi ibu hamil dan menyusui, karena ini kan suatu kondisi kehamilan dan ibu menyusui membutuhkan nutrisi, padahal kalau secara kita dipikirkan berarti kan ada keterbatasan waktu makan, karena yang biasanya mungkin 3 sampai 4 ini dibatasi hanya malam dan juga mungkin pagi hari, jadi secara waktu juga lebih sedikit. Nah, ini gimana Pak Puji dari kesehatan ini gimana? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tentang menanggapi masalah ibu yang hamil atau menyusui. Kalau hamil agak lebih mudah ya, tapi kalau menyusui itu agak berbeda. Kalau hamil puasa itu kemungkinan masih kuat lah ya. Tapi kalau menyusui itu kaitannya dengan produksi ASI. Produksi ASI itu kaitannya dengan jumlah makanan dan air putih yang masuk. Dan air ya. Itu. Berarti kalau dikhawatirkan dalam berpuasa itu nanti mengganggu ibu dan anaknya dalam berkesehatan, itu tidak mengapa tidak berpuasa. Berarti bayar fidyah kan itu, atau nyaur lah itu. Tapi karena menyusui itu kami sampai 1 tahun kan, berarti biasanya bayar fidyah itu. Nah itu yang pertama. Tetapi kalau air ASI-nya itu melimpah berlebih berlebih, tidak puasa itu udah berlebihan, itu puasa biasanya tidak mengapa, nanti jumlahnya tidak berlebihan juga tidak terlalu kurang. Nah, itu masih bisa. Ya, tapi persyaratannya berarti makannya dialihkan dari makan siang, itu makan siangnya jumlahnya dibagi 2, satu ke pagi sahur ya. Pagi sahur, satu ke berbuka. Nah, masalahnya ketika lagi sahur itu yang paling males kan itu. Makanya ada beberapa suplemen yang bisa masuk. Kalau di tempat kita kan banyak ada. Kita sudah buat Yuki Milk Booster ya, untuk ibu hamil, untuk ASI itu bisa dipakai. Kalau lebih bagus lagi dicampur kuning telur. Jadi susu itu kuning telurnya 2 pekat, memang lebih campur ya, itu Pak? Campur. Rasanya ya susu ya susu kayak amis ya susu telur. Ya bisa buat air jahe terus dicampur itu terus dicampurkan. Nah, itu kan rasanya lebih kayak jahe susu lah, jahe susu STMJ. Ya, nah, telur madu jahe itu ya. Tapi kalau yang telurnya 1 ya, kalau ibu nyusui kalau bisa 2. Kalau saya sih, saran saya. Istilahnya kita mencoba merubah, jangan ini saya nggak bisa terbiasa, itu kan lebay banget kalau saya gitu. Artinya apa? Ini buat anak kita, istilahnya orang dulu, zaman dulu, ketika diperintah untuk nguning telur, ya tadinya nggak mau kan, nggak terbiasa. Tapi karena untuk kebaikan anaknya ketika yang nyusui, ya sudah, seorang ibu itu ketika anaknya butuh makan, nggak ada duit, nggak ada beras, itu hilang semua rasa malunya. Nah masalahnya itu ketika dia apa-apa ada pekerjaan terus makanan yang lain ada, kok disuruh makan yang kayak gitu, itu mentalitasnya itu kalau saya sih lebay banget lah. Istilahnya, ya diabaikan itu. Istilahnya kecuali yang dia baru itu muguk banget itu dipikirkan yang apa dibuat setengah matang atau gimana gitu bisa. Itu yang penting apa, nutrisinya itu mencukupi dan dia bisa mengerjakan berpuasa. Jadi terus bayi juga tidak kekurangan ya Pak. Kekurangan lah makan gizi. Itu bisa dengan itu, atau
daging lah. Yang suka daging sapi itu kan ada daging sapi yang tinggal dipanggang kayak bikin steak itu. Yang 150 gram atau 200 gram, nggak usah pakai nasi. Itu. Full dari daging. Ya sudah full itu. Jadi itu dia dimakan untuk menggantikan nasi. Misalnya nasi nggak masuk ya, daging. Terus bisa dagingnya itu dibuat ini daging apa dicampur dengan yang lainnya. Itu misalnya anak-anak makan males ya. Ya ibunya kreatif, maksudnya bikin es kreatif tapi bikin makanan pokok nggak kreatif kan yo. Kalau saya lucu lah gitu. Misalnya bikin roti tawar, di dalamnya ada daging cincang yang sudah dicampur dengan bumbu. Itu dia malas makan tapi makan roti. Roti tawar gandum misalnya atau roti tawar biasa tapi dalamnya dagingnya yang banyak. Nah, itu kan menggantikan itu. Nah, ini penting kreativitas atau bikin kayak lempengan kebab itu. Ini kebab terus di dalamnya ada daging. Jangan banyak sausnya, kemudian banyak sayurnya. Aduh, repot lah. Indonesia kan begitu. Coba lihat kebab di Turki atau itu daging. Kalau nggak ada daging sapi mahal, daging ayam. Daging ayam campur telur rebus itu. Pokoknya dia kenyang. Istilahnya telur rebusnya 1 atau 2, terus daging ayamnya agak banyak lah. Itu digulung. Intinya dia makan itu sudah mengenyangkan bisa sampai sore. Itu. Nah nanti pas buka, karena buka lapar, itu apa saja bisa makan. Yang kalau di pagi ya gizinya dipertinggi di sahur itu. Dengan macam-macam, kalau misalnya daging itu dibalut dengan apa kan bisa ditaruh di kulkas, nanti digoreng pas lagi bukan sahur. Atau dikukus pas lagi sahur itu kan semua bisa lah. Wong nyiapin kolak sama itu aja bisa sama. Kenapa tidak di sahur? Justru yang penting itu di sahur. Kalau dibuka itu menurut saya nggak perlu kita nyiapin macam-macam. Orang kelaparan kan. Orang lapar itu dikasih ikan, dikasih sayur apa ya, pokoknya dimakan semuanya. Justru yang penting itu di sahur yang saat itu orang bukan waktunya makan suruh makan. Nah ini kebalik. Ini biasa aja, tapi pas buka disiapin macam-macam. Nah, pas buka ada es, kolak dan sebagainya yang kemudian nyampur. Ini yang bikin perut yang tadinya dipuasakan, diistirahatkan, disuruh kerja keras di malam hari. Nah gimana nggak sakit? Akhirnya muncul sembelit, akhirnya muncul perutnya kembung dan sebagainya. Kenapa? Pas buka itu dipaksa untuk makan begitu banyak. Langsung berat ya Pak itu. Ya. Berat dalam artian jumlah ya, ya, macam-macam gitu kan. Harusnya kan dia cukup makanan pokok dan air putih cukup itu. Kalau itu yang disediakan, ya itu yang dia makan. Tapi kalau disediakan es, disediakan kolak, mesti yang dimakan yang nyegarin atau misalnya ada buah-buahan yang seger, itu dulu pasti yang dikejar. Itu reaksi orang ketika normal lah ini secara umum lapar, haus, mesti yang dikejar air dulu. Kalau ada es dengan air hangat, mesti nggak mau air hangatnya, es dulu. Nah ini ibu-ibu harus tahu psikologi orang itu. Tapi kalau misalnya disediakan, udah kita sepakat satu rumah itu kita menyediakan makanan pokok supaya sehat ya. Disediakan aja, nggak ada macam-macam, adanya makanan pokok, air putih, paling banter ya air teh lah yang sederhana. Ya sudah itu yang akan diminum dan dikejar. Nggak ada yang tempat lain itu. Tapi kalau sudah ada arem-arem, terus ada kemudian kue-kue dan sebagainya, yang dimakan kuenya dulu, hanya dia kenyang sebelum waktu makan pokok. Nah ini masalah. Nah ini kemudian muncul anemia, muncul gangguan macam-macam yang disalahkan puasanya. Takut dengan puasanya kan lucu gitu. Nggak masuk akal. Kecuali orang yang dalam perjalanan musafir ya. Musafir kan ada atau orang yang bekerja sangat berat yang dia khawatir tidak kuat dan sangat berbahaya pada dia resikonya.
Dan karena misalnya pekerjaannya masang instalasi listrik yang bentangannya yang pakai tower itu. Fisik, nah, ya, kalau dia kurang tinggi ya berarti itu. Kurang air apa itu kan bisa puyeng di atas terus bahaya kan, itu bahaya, itu tidak boleh, malah puasa itu malah dilarang puasa. Dalam posisi dilarang dalam arti kata karena antara hasil dan mudaratnya itu lebih banyak mudaratnya. Jadi dia gugur kewajibannya supaya menjaga kewajiban yang banyak lainnya. Nanti kalau dia sakit jatuh nggak bisa sholat, nggak bisa. Jadi banyak kewajiban tergugurkan karena memaksakan diri dalam situasi kayak gitu. Nah itu seperti itu. Nah gambarannya kayak gitu aja. Berarti butuh ini ya kreativitas ya. Yang pengolahan makanan juga seperti ini banyak di medsos-medsos, banyak di sharing gitu. Mau pokoknya dengan kemasan yang lebih cantik, lebih menggugah selera gitu kan. Jadi tinggal pilih aja ya Pak. Iya, kadang kita itu ya malas aja. Yang penting secara prinsip makanan pokok, menu makanan pokok itu harus menjadi yang utama ya ketika berbuka, dan juga pemilihan nutrisi. Terus ini Pak Puji, terkait dengan ini kan mungkin di masyarakat juga ada yang kekhawatiran, ada berapa lah ya, ketika seorang ibu menyusui itu puasa nanti berefek ke kondisi bayi, misalnya gangguan kesehatan mensret apa sebagainya, itu gimana Pak Puji itu? Nah, persoalannya bayi mensret kan bayi kan nyusui. Nyusui, kualitas susu tergantung kualitas makanan yang dikonsumsi ibu ya. Itu yang dipertanyakan. Jangan kemudian mensretnya kemudian puasanya bikin mensret gitu. Kan ya nggak masuk akal. Iya. Itu nyatanya juga banyak ibu yang puasa nyusui bayinya nggak mensret. Ya, masalah itu. Yang mensret itu siapa, pertanyaannya? Makannya apa gitu, dalam situasi kayak gitu. Nah, kalau makannya dia bukan makanan pokok, ya bisa muncul kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak yakin itu dari puasanya saja, kecuali kondisi fisiknya sangat lemah ya. Lemah, akhirnya malas makan, kualitas bayi. Ini kaitannya dengan ibunya biasanya. Kualitas sistem cernanya ibunya dan sebagainya hanya berimbas. Jadi bukan karena puasanya. Nah, istilahnya dia memaksakan diri dalam situasi tidak kuat kemudian berpuasa. Tapi kalau fisiknya bagus-bagus saja sih tidak apa-apa. Harusnya tidak apa-apa. Berarti sebenarnya kan agama juga sudah memberi kemudahan ibu hamil untuk tidak puasa. Tapi bagi yang tetap keinginan semangat tetap puasa, paling yang jadi catatan tadi ya pemilihan menu makanan dan utamakan makanan pokok ketika berbuka dan juga bersahur dengan kualitas ya nutrisi yang lengkap dan memenuhi syarat lah ya. Suplemen sebagai tambahan syaratnya nutrisinya sudah mencukupi dulu. Makanan pokok udah cukup, baru tambah misalnya tambah Yuki Meal Booster atau apa itu tambahan. Jangan itu didahulukan. Kemudian kalau terpaksa misalnya tidak ada yang dimakan, dan itu bisa, tapi sewaktu-waktu nggak masalah. Ya, sewaktu-waktu nggak, tapi bukan menjadi satu pola. Ini harus diluruskan. Berarti tetap ya pemilihan utama adalah makanan yang perlu digarisbawahi adalah karbohidrat dan protein sebagai menu utama ya. Mudah-mudahan nanti dengan lebih selektif lagi dengan memakan, fungsi puasa sebagai untuk menyehatkan itu menjadi maksimal gitu ya, dan tidak ada yang pernah salah dengan yang Allah perintahkan ya itu. Jadi seperti itu ya terkait dengan tips ya ibu hamil dan menyusui ya terkait dengan hubungannya dengan puasa. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa ketika kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.